wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Hendri, Mas Yorga Ketua Al-Ikhlas, Mas Imat, Kang Imat ya moderator, dan seluruh jemaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diizinkan kembali untuk silaturahim, untuk bermuajahah dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita. Ya, menuntut ilmu itu adalah bagian dari kewajiban kita sebetulnya. Dan semoga apa yang kita laksanakan ini berbuah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawi. Ini dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. Hadis yang nomor 2. Pertama saya ingin menjelaskan dulu dari sisi asbabul wurud. Jadi kalau ayat itu ada asbabun nuzul, kalau hadis itu kita tahu ada asbabul urutnya, penyebab turunnya hadis ini. Kira-kira siapa yang menyatakan atau yang melihat pertama kali mengomentari tentang hadis ini? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Dari siapa ini? Annya itu siapa? Umar ya Ustaz? Saya lupa. Ya, Umar. Betul. Sama dengan yang pertama. Innama a'malu binniyat. Kalau yang innama a'malu binniyat itu di dalam asbabul wurudnya hadis ini pertama kali disampaikan oleh Umar ketika Umar berada di atas mimbar. Jadi Umar berada di atas mimbar kemudian mengkaji tentang niat. Baru Umar berkata bahwa aku dahulu mendengar dari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi berkata innama a'malu binniyat, itu asbabul wurudnya. Ketika Umar berada di atas mimbar. Nah ini Umar juga mengomentari bahwa suatu saat ia melihat datang laki-laki gitu ya. Jadi ini dari Umar. Nah pelajaran pertama yang bisa kita ambil, memang Umar ini adalah salah satu sahabat yang terpilih. Semua sahabat itu tentu terpilih, orang-orang yang terpilih. Dan sahabat punya keistimewaan masing-masing, keunikan dan kehasilan masing-masing. Umar ini diantaranya apa? Gelarnya Umar apa? Gelarnya Umar apa? Al-Faruq. Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Pembeda ya? Pembeda. Mana yang hak yang batil itu bisa jelas di hadapan Umar. Dan memang Umar punya keunikan karena banyak ayat yang turun lantaran pertanyaan ataupun statementnya Umar. Ada masih ingat ya? Ini kita pernah kaji deh. Di Al-Ikhlas kalau nggak salah ya. Ayat apa yang turun lantaran peristiwa yang terjadi pada Umar? Ada yang masih ingat nggak? Jadi ayat itu turun lantaran Umar bertanya, lantaran Umar itu menegur. Ada yang masih ingat? Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah itu tentang makam Ibrahim, ya, tentang makam Ibrahim itu turun lantaran Umar itu nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita tidak sholat di makam Ibrahim? Akhirnya turun ayat, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Keren ya. Jadi Umar bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjawabnya. Ada juga kemudian ayat yang turun lantaran Umar menegur Hafsah pada saat itu. Surat apa? Ada yang masih ingat nggak? Surat? Yang dapat boleh pulang duluan ya. Surat apa? At-Tahrim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat, dan seterusnya. Ini
Lantaran Umar menegur anaknya pada saat itu dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Maka Umar punya keutamaan di sini. Maka dalam hadis ini beliau menyatakan bainama nahnu julusun. Beliau berkata bahwa saat itu kami ya nahnu julusun sedang duduk. Di mana mereka duduk? Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi bukan orang yang menjaga jarak gitu. Sehingga Nabi sering berkumpul, bahkan di antara adab majelis itu sebaiknya memang ketika ngaji, kalau offline ya, nggak online kayak gini, memang jarak itu dekat. Jarak itu dekat. Bahkan kalau dulu saya sering bilang itu kalau bisa kalau daun jatuh tuh jangan langsung ke bawah. Tapi kena orang-orang itu saking dekatnya gitu. Saking dekatnya. Ngumpul gitu. Kalau sekarang mungkin agak ngeri ya karena ada COVID ini. Cuman ini dari hadis ini kita bisa lihat mereka itu duduk sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zata yaumin istola'a alaina. Kemudian beliau menyatakan pada waktu itu tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Bagaimana ciri laki-laki itu? Ya, rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis syar. Yang pakaiannya itu sangat putih dan rambutnya itu sangat hitam. Jadi pakaiannya itu putih, rambutnya hitam. Logikanya kan harusnya ketika orang berjalan di daerah gurun pasir harusnya kotor gitu kan. Kotor, berdebu gitu ya. Pakaiannya juga ya paling nggak ada bekas-bekas debunya di situ. Tapi ternyata Umar tidak melihat itu. Makanya beliau berkata, la yura alaihi asarus safar. Seperti saya tidak melihat seperti dia itu dari perjalanan gitu. Kan pertanyaannya dari mana nih tiba-tiba muncul gitu. Seperti tidak terlihat dari safar, kata Umar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan diantara kami semua, kata Umar, tidak ada yang mengenal, para sahabat pada saat itu tidak ada yang mengenal orang ini siapa gitu. Karena relatif, ini diantara kultur baiknya orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu sebetulnya termasuk kota besar. Sejak itu ya, sejak zaman Nabi itu sudah kota besar karena tingkat percampurannya tinggi gitu. Orang dari mana-mana kan datang ke Mekah kan begitu. Makanya alasan Nabi waktu kecil itu dibawa ke rumahnya Kalimatus Sya'diyah diantaranya supaya terbebas dari penyakit kota. Kan gitu. Karena di kampung, di Kalimatus Sya'diyah itu di kampung. Secara bahasa lebih baik begitu ya. Kemudian lebih sehat, menyehatkan gitu ya. Dan konturnya itu bagus. Tapi keunikannya orang Mekah walaupun kota, mereka itu sangat memahami nasab mereka. Di antara yang paling hafal nasab, pakarnya nasab di kalangan para sahabat itu siapa? Ada yang tahu? Jadi di banyak sahabat yang paling pakar dalam urusan nasab. Dia tahu tuh, ini di atasnya siapa? Bapaknya, kakeknya kedua, kakeknya ketiga, seterusnya ke atas. Dia tahu tuh hafalannya banyak, hafalan nasab itu. Ahli dalam bidang nasab. Siapa nih kira-kira? Ada yang tahu? Sahabat yang ahli dalam bidang nasab. Siapa? Hah? Di chat boleh, dijawab langsung boleh. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat yang sangat ahli dalam bidang nasab. Jadi Abu Bakar itu hafal keturunan sampai ke atasnya gitu. Keturunan sampai ke atasnya. Dan hafalan inilah yang nanti menurun pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya para ulama sirah menjelaskan di antara hikmah Aisyah menikah dengan Nabi dalam usia yang masih sangat muda adalah dari Aisyah inilah kemudian banyak diriwayatkan berbagai hadis karena Aisyah hidup bersama Nabi, tinggal bersama Nabi. Akhirnya sahabat-sahabat banyak yang belajar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, posisi Abu Bakar pada saat itu dan sahabat lainnya nggak ada yang kenal. Ini orang siapa gitu? Harusnya kenal. Harusnya kan kenal. Dia bukan orang asing mesti. Kalau datang ke situ orang tahu gitu ini siapa. Tapi pada saat itu kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahadun.
Di antara kami itu tidak ada satu orang pun yang mengenal dia. Nggak ada satu orang pun yang mengenal dia. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu ya duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh lelaki ini? Beliau kemudian melanjutkan fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad." Nah, nanti dialognya terjadi ya di sini. Wada'a kafaihi ala fakhid wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Kata beliau, kata lelaki ini. Kemudian akhirnya Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi kemudian menjawab, Islam itu adalah engkau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, dan engkau melaksanakan salat, wa tu'tiz zakah, dan membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian menunaikan ibadah haji. Kemudian lelaki ini berkata qala shadaqtu. Nah, ini menimbulkan rasa aneh. Kita kaji dulu yang pertama ini, bahwa ternyata fondasi utama Islam itu tadi adalah rukun Islam. Yang pertama adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pelajaran berharga buat kita, bahwa pendidikan kita berada di UK hari ini, keluarga kita berada di sini gitu ya, yang tadinya kita mungkin di Indonesia menjadi orang yang mayoritas, agama Islam itu mayoritas. Di sini kita hanya menjadi sebagian kecil gitu. Anak-anak kita bergaul dengan mereka yang bukan Muslim. Anak-anak kita bergaul dengan pergaulan yang internasional gitu. Paling nggak yang perlu kita tanamkan, yang paling penting dalam diri mereka sebelum hal lain-lainnya adalah akidah dulu, tauhid. Makanya ada ulama menuliskan sebuah kitab yang sangat bagus, Al-Aqidatul Awalan Law Kanu Ya'lamun. Akidah terlebih dahulu seandainya mereka itu mengetahui. Dan kita juga tahu Luqman sampai menasihati, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, sebab syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman yang terbesar adalah menyekutukan Allah. Maka ini yang perlu kita jaga ketika kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka pada saat itu juga kita menyatakan bahwa memang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus meyakini innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Karena ketika kita salah punya pemahaman ini, kita akan terjebak. Ada orang-orang liberal hari ini bilang bahwa semua agama itu sama. Setuju atau enggak, Dit? Teman-teman para jemaah di sini, semua agama itu adalah sama. Setuju enggak? Dia pakai dalil. Orang liberal ini pakai dalil. Apa dalil yang digunakan oleh orang liberal? Ada yang hafal nggak? Ada yang suka baca-baca buku yang mereka nggak? Mereka pakai dalil. Ketika menyatakan semua agama sama itu, mereka pakai dalil. Apa dalil yang bisa dipakai? Surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin.
Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dalil yang dipakai oleh mereka. Dalilnya benar, tapi pemahamannya salah. Coba kita bedah ya, sehingga nanti kita bisa mengaitkan dengan materi tentang Islam ini. Allah berfirman di dalam ayat itu, silakan dibuka aja deh biar jelas ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, surat Al-Baqarah. Ayat berapa tuh? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Setelah ini dia. 62. Surat Al-Baqarah 62 itu. Yang bawa mushaf atau yang bisa akses mushaf silakan dilihat. Di situ Allah menjelaskan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin. Allah menyebutkan banyak agama di sini. Orang-orang beriman, orang-orang muslim ya. Kita insya Allah masuk di dalamnya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, apabila mereka beriman kepada Allah. Yahudi, Nasrani, sabiin beriman pada Allah enggak kira-kira? Beriman enggak mereka? Beriman pada Allah? Mereka beriman kepada Allah. Yahudi beriman pada Allah, Nasrani beriman pada Allah. Tapi, ada tapinya. Tapi di saat bersamaan mereka menyatakan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh, tidak bisa diterima dalam akidah kita. Orang Nasrani beriman pada Allah tapi di saat bersamaan juga mengimani ketuhanan Isa, mengimani yang lainnya begitu ya. Ini yang tidak bisa kita terima dalam akidah tauhid kita. Tapi mereka lulus guys, syarat yang pertama lulus karena mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, mereka percaya pada hari akhir. Yahudi, Nasrani, Sabiin percaya pada hari akhir, hari kiamat. Percaya nggak? Mereka percaya. Buktinya apa? Amerika bikin film apa? 2012 ya? 2012 atau film-film hari kiamat. Bahkan ada di Indonesia itu Avatar, The Legend of Aang itu. Legend of Aang. Itu kan Imam Mahdi versinya Buddha kalau saya tidak salah ya. Mereka percaya adanya hari akhir. Maka mereka lulus syarat kedua. Jadi yang pertama mereka beriman pada Allah, lulus. Mereka beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, mereka beriman dan percaya pada hari akhir, mereka percaya pada hari akhir. Wa amila sholihah, dan mereka beramal soleh. Banyak gak orang Yahudi Nasrani yang baik? Banyak. Saya kadang-kadang mikir di sini ketika anak saya sakit itu di rumah sakit hampir sekian bulan itu, saya banyak bergaul sama dokter dan perawat di sini. Sebenarnya luar biasa mereka, pelayanan rumah sakit di sini luar biasa, padahal bukan rumah sakit Islam gitu ya. Luar biasa pelayanannya dan mereka sangat baik gitu. Bahkan beberapa kali perawat itu nawarin kita makan dan dia yang bikin langsung gitu. Dia yang bikinin roti, dia bikinin teh. Ini belum pernah saya rasakan ketika di Indonesia gitu ya. Di sini ternyata ada dokter, ada perawat yang begitu care-nya sama kita. Jadi mereka baik gak? Baik. Wa amila sholihah. Banyak orang-orang non-muslim yang sangat baik. Lalu kemudian Allah menyatakan di situ, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, udahlah mereka enggak usah takut, enggak usah sedih karena tempat mereka itu pasti di surga. Ayat ini dipakai oleh orang-orang liberal untuk menyatakan semua agama adalah sama. Maka tidak penting kita agamanya apa. Boleh-boleh aja hari Jumat kita ke masjid, hari Minggu kita ke gereja misalnya. Boleh-boleh aja. Bagaimana menanggapi ini? Sedangkan ayatnya bunyinya kayak gini. Perlu kita tadaburi dan kita cari tafsirnya. Sehingga kita bisa tahu jawabannya.
Ternyata dalam tafsir ayat ini turun lantaran pertanyaan dari seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nasib orang-orang yang belum sempat bertemu dengan engkau, belum sempat ketemu Nabi, begitu ya, tapi kemudian sudah keburu meninggal dunia, atau mereka udah hidup terlebih dahulu sebelum Islam itu ada, bagaimana nasibnya? Ayat ini turun menjawab itu. Maka ayat ini konteksnya adalah untuk generasi sebelum munculnya Islam. Begitu Islam datang, maka yang berlaku adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Maka kembali kepada hadis yang pertama tadi, di sini kita bisa dapat penjelasan bahwa Islam itu yang pertama adalah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengerikan kalau mengaku Islam tapi kemudian di satu sisi masih mempercayai adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Percaya pada jimat, percaya pada wapak-wapak begitu ya. Saya pernah 3 tahun di Anyer itu, suka ngisi pengajian di kampung-kampung di pelosok-pelosok di Serang. Kalau ngajar-ngajar di situ sering ditanyanya, ada nggak pengaisan itu kayak jimat-jimat pengais rezeki gitu. Ternyata masih banyak gitu di kampung gitu. Jimat-jimat pengais rezeki, ditanya syariat, bahasa mereka syariat-syariat yang bikin kebal dan seterusnya. Masih ada fenomena itu di negara kita. Nah, para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada hadis ini, kita perlu koreksi kembali. Sudahkah kita memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar? Wa tuqimus shalah, dan juga melaksanakan salat. Maka inilah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Pembeda kita dengan orang kafir adalah salat. Kalau kemudian kita yang mengaku Islam tapi juga tidak salat, ya gimana ceritanya? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Dan saya pikir Inggris cukup luar biasa gitu ya, kooperatif dengan orang-orang Islam. Saya nggak tahu di London, kalau di Birmingham itu tempat sholat masih mudah untuk didapatkan gitu. Masjid cukup banyak. Kemudian di kampus pun juga ada tempat khusus buat sholat Jumat gitu ya, yang lumayan representatif lah ya untuk sholat. Saya nggak tahu kalau di sana, tapi saya pikir harusnya juga mungkin tidak jauh beda karena sangat terbuka dengan Islam. Di Inggris ini sangat terbuka dengan Islam. Kemudian watu zakah, dan juga mengerjakan zakat, dan juga mengerjakan zakat. Dan zakat ini bagian dari maqasid asy-syariah. Tujuan diturunkan syariat itu diantaranya adalah hifzul mal, menjaga harta. Harta dijaga dengan cara dibersihkannya. Pembersihannya adalah dengan zakat. Dan kalau kita mau kalkulasi, mungkin kalau ada yang pakar-pakar ekonomi, coba dilihat tuh. Jangan-jangan kalau zakat itu efektif, zakat itu bisa diberdayakan di Indonesia, mungkin pajak itu jangan-jangan tidak perlu tuh. Coba mungkin bisa dikalkulasi tuh, potensi zakat kita. Potensi zakat kita. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zamannya Khulafaur Rasyidin, bahkan di masanya Umar bin Abdul Aziz itu, pajak itu tidak dikenakan kepada orang-orang Islam. Jadi pajak itu tidak dikenakan kepada orang Islam, sehingga mereka yang sudah membayar zakat itu tidak wajib lagi membayar pajak gitu bahasanya hari ini. Pajak itu hanya dikenakan pada orang-orang yang non-Muslim, sehingga Baitul Mal itu tetap bisa aktif. Artinya luar biasa potensi zakat itu. Kemarin kita baru ngobrol, saya ditanya kira-kira Idul Adha ini di tengah kondisi COVID-19 ini prediksi ya, kira-kira akan naik atau turun? Saya bilang, kalau saya kecenderungannya walaupun di COVID ini, kayaknya grafik yang kurban akan naik. Tapi nanti coba dilihat ya. Kenapa akan naik? Karena biasanya orang itu makin berupaya untuk dekat pada Allah dalam kondisi kepepet.
Orang sehat biasanya lupa sama Allah tuh. Begitu sakit dia ingat Allah. Kan gitu. Ya Allah. Orang lagi mudah-mudah ya dia lupa sama Allah. Begitu dia jatuh miskin gitu, dia bisa ingat sama Allah tuh. Begitu dia punya banyak masalah, dia bisa ingat sama Allah. Keadaan kita sekarang lagi kayak gini, jangan-jangan malah lebih banyak lagi yang kemudian mau untuk berkurban. Dan saya pikir akan banyak yang terbantu ketika bisa maksimal kurban pada tahun ini. Nah, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, untuk zakah wa tasuma Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Wa tuhajjul baita in istata'ti ilaihi sabila. Kemudian dia berikhtiar untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah ketika telah mampu melakukannya. Dan yang terakhir ini haji ini memang juga perlu kita menjadi perenungan bersama. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengelilingi banyak negara di dunia ini, sudah kemana-mana, tapi ternyata belum tersentuh untuk mau berangkat haji ini. Kita perlu pikirkan juga, kenapa kira-kira kita belum bisa berangkat. Ada sebagian orang yang bilang, saya belum terpanggil. Saya bilang ini konsep yang salah. Karena sesungguhnya kita semua sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Tapi kita mau nggak menyaut panggilan itu. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Itu kan jawaban atas panggilan Allah gitu. Kita menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah diserukan untuk bisa berangkat. Maka direnungkan kembali, apalagi yang mungkin studinya masih agak lama, kalau bisa memungkinkan berangkat dari sini bisa lebih baik begitu. Kenapa? Karena di Indonesia ngantri. Saya dengan istri itu kita daftar tahun 2018 atau enggak, kita daftar tahun 2013 atau 2014. Kemungkinan berangkat itu tahun 2031. Awalnya 2037 gitu. Kemarin turun jadi 2031. Masya Allah, antreannya panjang. Di sini menurut saya ini kelebihan. Karena di sini relatif tidak antri panjang gitu. Walaupun hari ini nggak tahu kota Inggris gimana. Tapi beberapa teman saya di Birmingham akhirnya batal yang mau berangkat haji pada tahun ini. Tapi yang masih agak panjang tahun depan atau tahun depannya mungkin bisa berkesempatan. Rencanakan. Insya Allah Allah akan ganti gitu ikhtiar kita untuk berangkat haji itu dengan yang lebih baik. Ini karena itu bagian dari agama kita, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan agama kita yang terdapat dalam rukun Islam dan Nabi menyatakan dalam hadis ini. Kemudian dia berkata, sadaqtu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bingung nih, Umar ini bingung. Kok dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkannya gitu. Ya benar. Lovely gitu kalau orang ini. Wow, perfect. Gimana ceritanya dia yang bertanya tapi dia juga yang kemudian menjawab kamu itu benar. Kemudian fa'akhbirni anil iman. Beritahukanlah kepadaku perkara tentang iman. Maka Nabi menjelaskan qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadri khair wa syarr. Beriman itu adalah kamu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Nah, tebak-tebakan. Berapa jumlah malaikat? Berapa? Berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu? Udah banyak banget, Set. Iya. Iya, banyak banget. Betul, betul, betul. Karena ya kita nggak tahu jumlah malaikat berapa ya, gak ada yang tahu, banyak banget. Tapi yang pasti bukan 10 gitu. Yang 10 adalah yang wajib kita ketahui. Tapi jumlah malaikat sangat banyak, bahkan dalam beberapa hadis Nabi menjelaskan di Baitul Makmur itu, di dalam surat At-Tur. Kalau teman-teman membuka surat At-Tur, ada penjelasan mengenai sebuah tempat namanya Baitul Makmur.
di langit itu. Di Baitul Makmur itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada malaikat-malaikat yang kerjaannya itu ya, tugasnya itu adalah memakmurkan Baitul Makmur. Memakmurkan Baitul Makmur. Jadi kerjanya mereka tawaf di sana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya sampai 70.000 malaikat. Jadi ada 70.000 malaikat yang kerjaannya cuma masuk ke Baitul Makmur untuk tawaf di sana dan tidak kembali lagi. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak gitu. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Lantas pertanyaannya bagaimana mengartikan beriman pada kitab-kitabnya? Beriman kepada kitab-kitabnya itu kita percaya bahwa Allah itu menurunkan Taurat, Allah itu menurunkan Zabur, Allah itu menurunkan Injil, Allah itu menurunkan Al-Quran. Kita beriman atas itu semua. Tapi kemudian yang bisa kita jadikan referensi hanya satu, yakni Al-Quran. Kenapa? Karena Umar pernah ditegur ketika membuka Taurat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar membuka Taurat, Nabi menegur Umar, kata Nabi, seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup pada hari ini, maka pasti Nabi Musa itu akan menjadi umatku. Artinya kita mencukupkan diri dulu nih dengan Quran ini. Kalau ini sudah selesai begitu ya, kita sudah memahami ini dengan baik, mau lanjut lagi mah enggak. Tapi jangan sampai kita ini aja belum selesai gitu, kita mau banding-bandingkan. Gak usah. Kecuali memang kita mau concern di sana, mau dakwah kayak Zakir Naik misalnya ya. Dulu ada Ahmad Didat, penulis The Choice itu. Bisa tuh mungkin. Tapi kalau tidak terlalu urgent, ya fokus saja di sini. Banyak insya Allah hal-hal yang bisa kita temukan. Apalagi kalau kita mau riset. Bisa jadi kita ambil inspirasi itu justru dari nilai Al-Quran ini. Sehingga punya manfaat dunia akhirat insya Allah. Nah ini, wa kutubihi, wa rusulihi, dan beriman kepada nabi-nabinya. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Ada yang tahu? Udah banyak juga, Ustaz. Semuanya banyak ya. Yang wajib diketahui itu 25 ya. Yang wajib diketahui itu 25. Tapi jumlah nabi itu sesungguhnya ada sangat banyak gitu. Hanya saja yang wajib kita ketahui, dan ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, paling nggak kisahnya, minimal kisah 25 nabi ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita. Kita bisa jadikan pelajaran kepada anak-anak kita agar mereka mencintai nabinya. Karena kalau semuanya nggak mungkin. Jumlah nabi itu kata para ulama, jumlah nabi itu mencapai 124.000 orang. Jadi nabi itu 124.000 orang. Jumlah rasul itu 313 orang. Ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Jadi luar biasa banyak. Bisa-bisa habis waktu kita untuk menceritakan seluruh nabi itu, dan kita juga belum tentu tahu semua gitu ya. 124.000 nabi, 313 rasul. Alhamdulillahnya yang wajib diketahui cuma 25. Kalau 50%-nya aja dari 124.000 kita udah keteteran gitu kan. Luar biasa. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari keimanan kita. Yakni meyakini adanya nabi, meyakini adanya para rasul. Wal yaumil akhir, dan mempercayai adanya hari akhir. Mempercayai adanya hari akhir. Dan hari akhir yang pasti terjadi kepada kita semua apa? Tidak semua kita pasti akan menjumpai kiamat, betul? Tapi hari akhir yang pasti terjadi pada kita semua apa? Kematian. Gitu. Kematian. Mungkin kita nggak tahu kita akan bertemu kiamat atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan temui adalah kematian, itu yang pasti. Makanya dalam banyak ayat Allah selalu mengaitkan
dunia itu dengan orientasi akhirat. Contohnya apa? Surat apa nih? Tebak ya, kuis ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Surat apa nih? Wallazi ja'ala Tabarak. lakumul arda. Ah? Surat apa? Ada jawab nih. Tabarak. Al-Mulk. Tabarok ya, Al-Mulk betul. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ini pelajaran buat kita nih yang senang traveling, yang senang jalan-jalan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menghamparkan dunia ini luas bagimu. Dhalulan famshu fi manakibiha. Udah telusuri aja, jalan-jalan aja situ, telusuri. Kita boleh itu. Kita boleh menelusuri, kita boleh berkeliling karena itu bagian dari proses kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik qauliyah maupun kauniyahnya. Dengan kita mengelilingi banyak negara, banyak tempat, banyak destinasi, kita bisa belajar tentang manusianya, tentang alamnya, banyak hal yang bisa kita pelajari. Allah perintahkan kita untuk itu. Bahkan dalam surat Ar-Rahman Allah menantang, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Kalau kamu sanggup melintasi langit dan bumi ini, fangfudhu, maka lintasilah. Tapi kembali kepada surat Al-Mulk tadi, setelah kita suruh keliling, Allah selalu mengaitkan kemudian wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya lah engkau akan kembali. Jadi kita mau doktor 2 kali, mau PhD, mau profesor gitu ya, mau master dari Inggris sekalipun, mau jadi pejabat setinggi apapun, tiap kita pasti akan kembali ke haribani Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau kita paham ini dengan baik, harusnya korupsi nggak ada gitu. Ketika mau korupsi, mikir lah gitu. Nah kalau gue mati gimana nih? Karena ternyata yang kaya dalam Islam itu ternyata sangat sederhana. Kaya dalam Islam itu tidak punya hutang. Kaya dalam Islam, ya, yang kaya itu dalam Islam adalah yang tidak punya hutang. Jadi kita punya banyak hal nih di rumah, punya mobil, segala macam, tapi kita punya hutang, sesungguhnya kita masih miskin. Sebenarnya masih miskin. Bahkan yang diantara yang menerima zakat apa? Gorimin kan? Orang-orang yang masih terlilit hutang gitu. Orang-orang masih terlilit hutang. Orang-orang yang masih terlilit hutang. Makanya para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu renungkan itu. Gimana kalau kemudian korupsi, dia mengambil hak orang lain, kata Imam Nawawi di dalam bab taubat. Jadi Imam Nawawi menulis kitab Riyadus Shalihin, ada salah satu bab namanya bab taubat. Beliau menjelaskan di situ dengan luar biasa. Kata beliau, urusan kepada Allah itu selesai dengan taubat. Selesai dengan taubat. Inilah enaknya kita ya dalam Islam itu. Kita punya salah, istighfar, sudah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Selesai dengan taubat. Tapi urusan sesama manusia, kata Imam Nawawi, tidak akan selesai sebelum, kata beliau, pencuri mengembalikan curiannya. Yang memfitnah meminta maaf kepada yang difitnahnya. Gitu ya. Jadi urusan kepada manusia itu malah lebih susah. Lebih susah. Jauh lebih sulit. Nah, kita bisa bayangkan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi gitu. Dan walaupun kita mungkin nggak tahu kita akan ketemu kiamat atau enggaknya, tapi yang pasti hari akhir diri kita, yakni kematian, ini yang perlu kita sering-sering renungkan. Sudahkah kita siap ketika datang waktu itu yang kita tidak tahu kapan terjadinya? Hanya saja kita bisa mengambil pelajaran bahwa bisa jadi banyak saudara-saudara kita hari ini yang dulu mungkin sekolah bareng dengan kita gitu ya, kuliah bareng dengan kita, atau Ramadan masih bareng dengan kita, atau sebelum kita berangkat ke Inggris ini mereka masih interaksi dengan kita, ternyata sekarang Allah sudah panggil. Inilah hari akhir yang sudah di depan mata kita gitu, sudah di depan mata kita, yang pasti akan terjadi pada kita. Selain tentunya hari akhir, hari kiamat di dalam konteks hadis ini. Wa tu'mina bil qadri khair wasyarr. Kemudian beriman
kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Walaupun buruk itu sangat sangat fleksibel, tergantung siapa yang melihatnya. Kalau kita orang beriman melihat itu, segala takdir itu sesungguhnya pasti baik. Saya mau tanya, perang Badar, kita menang atau kalah di perang Badar? Perang Badar kita menang atau kalah? Menang. Perang Uhud kita menang atau kalah? Menang, habis itu kalah, Ustaz. Menang habis itu kalah. Karena kita kacamata kita ya, menang habis itu kalah ya ketika Khalid bin Walid balik lagi gitu ya. Saat itu Khalid belum masuk Islam. Tapi kalau kita membaca sejarahnya, ternyata terjadi dialog di situ. Jadi selesai perang itu, Abu Sofyan, waktu itu Abu Sofyan masih dalam keadaan kafir ya. Kemudian Abu Sofyan ini dengan sombongnya memanggil-manggil Nabi gitu. Aina Muhammad, aina Muhammad. Kata Abu Sofyan. Di mana Muhammad? Nabi kemudian menyuruh Abu Bakar dan Umar untuk diam. Abu Sofyan kemudian tertawa terbahak-bahak gitu. Oh, jangan-jangan dia udah mati nih, gak ada lagi. Kemudian Aina Abu Bakar, mana Abu Bakar? Abu Bakar. Nabi kemudian menyuruh Abu Bakar juga diam. Abu Bakar diam. Makin jumawa dia, makin sombong si Abu Sofyan ini ketika perang Uhud selesai itu. Lalu kemudian Abu Sofyan memanggil Umar. Mana Umar? Mana Umar? Nah, Umar beda. Umar begitu dipanggil, saya ada di sini. Dia nyaut. Umar, jadi posisinya pada saat itu Nabi, Abu Bakar dan Umar itu di atas bukit dan di dekat bukit Uhud itu di atasnya. Umar kemudian berkata, saya ada apa? Kemudian Abu Sofyan bilang, dulu kami kalah dalam perang Badar. Kata si Abu Sofyan ini, kita ambil pelajarannya. Dulu kami kalah dalam perang Badar, kata Abu Sofyan. Sekarang kita sudah mengalahkan engkau, kata Abu Sofyan. Kami menang, kalian itu kalah. Apa jawaban Umar? Nah, ini keren banget jawabannya Umar. Apa jawabannya Umar? Enggak sama di antara kita. Gimana bisa sama? Yang mati di antara engkau masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang mati di antara kami masuk ke dalam surga. Keren jawabannya Umar kan? Jadi walaupun kita ngelihatnya kalah dalam perspektif kita. Tapi dalam perspektif para mujahid yang gugur dalam perang Uhud itu, mereka menang. Mereka menang. Makanya perkara orang beriman itu sesungguhnya semuanya adalah baik gitu. Ini yang perlu kita ambil pelajaran berharga gitu, sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam keseharian kita ya yakini bahwa itu takdir Allah gitu. Kullu ma qadarallahu khair. Segala ketentuan Allah itu pasti baik. Enggak hari ini, besok kita baru dapat hikmahnya. Enggak besok, lusa baru dapat hikmahnya. Enggak lusa, bulan depan kita dapat anak cucu kita yang kemudian dapat hikmahnya. Ini pelajaran buat kita bahwa segala ketentuan Allah itu sebetulnya adalah baik. Yang membuat kita terlihat atau melihat sebuah ketentuan itu buruk itu karena kita belum nyampe pada titik hikmah yang tertingginya gitu. Kita belum sampai pada titik yang tertinggi. Coba kalau ketinggalan tiket pesawat gitu ya, udah berangkat, terus kena macet di jalan. Ya udah berangkat, dari rumah udah berangkat nih. Pesawat take off subuh misalnya ya. Pesawat take off jam 5, jam setengah 5 misalnya. Dari rumah kita udah berangkat jam 2 gitu ya. Jam 1, jam 2 udah jalan tuh. Dilalah ternyata kena macet. Pesawat udah terbang. Apa yang kita respon pertama kali tuh? Kira-kira gimana? Hah? Padahal udah berusaha gitu ya, udah berusaha maksimal. Tapi ternyata di jalanannya macet. Pesawat jadi terbang. Apa yang terjadi? Mungkin sebagian kita kesel ya. Wah, udah bayar mahal-mahal gitu ya. Pesawat ternyata udah jalan terlebih dahulu. Tapi ternyata pesawat yang harusnya kita naikin itu
mengalami kecelakaan. Kira-kira apa yang kemudian apa yang terjadi dalam diri kita? Pasti kita akan bersyukur, alhamdulillah. Ini kan yang terjadi dulu ya. Dalam salah satu penerbangan itu, ada orang Bandung yang harusnya naik pesawat itu ya. Yang pesawat kemana yang terakhir kecelakaan gitu di Indonesia. Ada orang Bandung yang harusnya berangkat pakai pesawat itu. Kemudian dia terlambat naik pesawat itu karena ada kemacetan di tol Cikampek. Ya dekat Bekasi itu ada macet yang sangat parah. Karena pembangunan LRT gitu. Awalnya dia kesel. Tapi ternyata begitu tahu pesawat itu mengalami kecelakaan, dia kemudian bersyukur. Ini hikmah gitu. Ini salah satu sampel. Maka menghadapi ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu lihat ini agar kita tetap dalam kerangka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengutuk atau tidak memaki-maki ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya lagi. Fa'akhbirni 'anis sa'ati. Kata lelaki ini, beritahukanlah kepadaku. Mohon maaf, ihsan dulu ya. Ini kelewatan. Kemudian lelaki ini berkata, qala sadaqta. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Nah, berikanlah kabar kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika ditanya beritahukanlah kepadaku tentang ihsan, maka Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ihsan. Sudahkah kita sampai pada level itu gitu ya? Sudahkah kita sampai pada level ketika kita beribadah, kita seakan-akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa khusyuk dan kita merasa selalu dalam perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan juga menjadi cambuk buat kita di sini, Masya Allah. Kemudian fa'akhbirni 'anis sa'ah, ini baru. Berikanlah informasi kepadaku 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam binas sa'al. Kata lelaki ini bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, yang nanya itu lebih tahu. Kata Nabi SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi beliau bertanya, berikanlah kepadaku tanda-tandanya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda dari hari kiamat itu sendiri. Apa saja tanda-tanda dari hari kiamat yang disampaikan di dalam hadis ini? Ini ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah ketika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Para ulama terjadi khilaf di dalam mensyarah hadis ini, dalam menjelaskan hadis ini. Paling tidak ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah seorang ibu yang dia melahirkan dia melahirkan anak. Seorang ibu yang dia melahirkan anak. Lalu kemudian anak ini ketika sudah besar menjadikan ibunya seperti pembantunya gitu, seperti budaknya. Ini yang pertama tafsiran atau syarah dari para ulama. Jadi ibu yang mengandung susah payah, membesarkan anaknya, menyusui dan seterusnya. Tapi begitu sudah besar, ibu ini diperlakukan seperti seorang budak. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua, ini merujuk kepada zaman sebelum Nabi wafat. Nabi sudah ada gitu ya. Kan di antara ciri hari kiamat adalah kedatangan Nabi terakhir. Jadi
datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari ciri kiamat itu sendiri. Karena Nabi terakhir gitu ya, berarti sudah mau finish kan dunia ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah termasuk banyak tanda-tanda kiamat juga. Di antaranya apa? Hadis ini tadi. Maka beberapa ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan yang dimaksud dengan seorang ibu melahirkan tuannya adalah budak. Budak ini berhubungan dengan majikannya, berjima dengan majikannya, lalu budak ini melahirkan anak. Yang dilahirkan itu adalah anak majikannya, maka itu adalah anak itu adalah tuannya gitu, karena anak dari majikannya sesungguhnya. Karena memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum akhirnya turun perintah untuk melarang budak, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu status budak itu halal. Jadi status budak itu halal. Status budak itu halal. Kalau sekarang masih ada budak nggak? Sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada. Budak letik. Gitu. Kalau perbudakan udah nggak ada. Begitu Islam selesai al-yaum akmaltu lakum dinakum, Nabi menyatakan di dalam khutbatul wada ketika haji wada itu, beliau menyatakan maka merdekakanlah budak. Jadi sudah tidak ada lagi perbudakan. Islam itu kemudian menghapus perbudakan. Ini di antara kontribusi terbesar Islam dalam peradaban manusia adalah menghapus perbudakan. Ini perlu ditulis itu sebetulnya itu. Apalagi di tengah isu-isu tentang rasisme yang belakangan ini terjadi, Islam itu punya kontribusi besar. Menyatakan bahwa seluruh makhluk itu di hadapan Allah itu sama. Bayangkan Bilal yang kulit hitam, ya, Bilal yang kulit hitam yang tadinya tidak dihargai oleh orang-orang Quraisy, dan hari ini juga mungkin sebagian kita tahu di Amerika, di beberapa negara di Eropa sangat membuat rasisme begitu, seakan-akan yang kulit hitam itu bukan bagian dari manusia. Coba, begitu Islam datang, Bilal yang seorang kulit hitam bisa naik ke atas Ka'bah untuk azan. Bilal memiliki posisi yang sangat luar biasa penting di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Bilal bisa membangunkan Nabi. Jadi tugas utama Bilal adalah membangunkan Nabi. Kalau kita mungkin berebut hari ini, siapa yang mau bangunin Nabi? Kita akan pengen tuh. Bilal punya kesempatan itu luar biasa. Yang tadinya Bilal hanya seorang budak, ya, begitu dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal menjadi salah satu sahabat yang paling utama. Ini kontribusi Islam bagi peradaban, tapi ini nggak banyak dibahas. Islam menghapus perbudakan, Islam menghapus rasisme. Lihat, yang tadinya kulit hitam itu seakan-akan tidak memiliki kontribusi apapun, hanya menjadi budak, di dalam Islam itu derajatnya ditinggikan. Sehingga berbondong-bondong orang-orang, para budak pada saat itu masuk Islam, karena setara, equal di dalam hadapan Islam. Kita lihat, ada sahabat namanya Abu Huzaifah. Siapa budaknya Abu Huzaifah? Ada yang ingat nggak? Budak yang dimerdekakan oleh Abu Huzaifah, siapa namanya? Hah? Ada yang tahu? Namanya Salim. Salim ini budaknya Abu Huzaifah. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Nanti Salim ini dikenal oleh para sahabat dengan nama Salim Maula Abu Huzaifah. Salim yang dimuliakan, yang dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Orang-orang Abu Huzaifah ini adalah anak dari pejabat. Siapa bapaknya Abu Huzaifah? Siapa bapaknya Abu Huzaifah? Namanya Utbah bin Rabi'ah. Jadi namanya Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi Salim Maula Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Itu panjang namanya. Salim ketika dimerdekakan oleh Abu Huzaifah, Salim yang notabene awalnya adalah budaknya Abu Huzaifah, begitu Abu Huzaifah masuk Islam, Salim dimerdekakan. Abu Huzaifah dengan Salim itu makan satu nampan. Jadi nampannya sama, bareng-bareng makan satu nampan. Begitu lagi makan, bapaknya datang. Bapaknya Abu Huzaifah ini ya, Utbah bin Rabi'ah, seorang pejabat. Kaget dia bukan main. Kaget aja karena apa? Ngelihat seorang majikan makan bareng pembantunya. Yang itu tidak pernah terjadi. Bahkan mungkin hari ini kita juga belum pernah makan bareng pembantu kita. Abu Huzaifah makan bareng dengan Salim. Masya Allah. Dan memang Salim ini akhirnya menjadi salah satu tokoh sahabat mulia
Jadi kalau kita belajar Al-Quran, banyak sanad-sanad Quran itu nanti nembusnya kepada Salim Maula Abu Huzaifah. Jadi Salim ini adalah salah satu ahlul Quran di kalangan sahabat. Selain kita tahu ada Abdullah bin Mas'ud misalnya. Tapi ada nama besar juga diantaranya adalah Salim Maula Abu Huzaifah. Para jemaah milik Allah Subhanahu Wa Taala, lihat kontribusi Islam nih, luar biasa. Tadi perbudakan itu kemudian bisa hilang, penyetaraan terjadi di sana. Para jemaah milik Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi melanjutkan orang-orang yang bertelanjang kaki ya. Di dalam lanjutan hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anis saati qala mas'ulu anha bi'alam binas sa'al. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an tadil amatu rabbataha wa antarul khufatu uratal alah ri'a'ah sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian beliau menyatakan summa antalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar. Nanti kita bahas kembali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melanjutkan dalam pembahasan hadis ini, orang-orang yang bertelanjang kaki, orang-orang yang miskin, mereka adalah para pengembala kambing, para peternak domba, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Dan kita tahu hari ini bangunan-bangunan tertinggi di dunia itu ada di mana? Bangunan tertinggi dunia itu sekarang apa sih? Bangunan tertinggi dunia hari ini? Hah? Burj Khalifa. Di mana Dubai. itu? Di Dubai. Dubai. Padang pasir ya. Padahal daerah-daerah padang pasir itu ya dulu tidak termasuk wilayah yang diperhitungkan gitu. Kita tahu ketika Islam muncul, ya daerah padang pasir itu bukan perhitungan karena Romawi, Persia inilah dua kerajaan besar ya, yang memang basicnya adalah pusat peradaban pada saat itu, dan kerajaan-kerajaan besar kan Romawi dan Persia gitu. Wilayah-wilayah padang pasir, wilayah Arab itu tidak masuk perhitungan, nggak masuk kancah politik dunia gitu. Tapi ternyata lihat hari ini di Dubai tadi, tinggi, bangun-bangun tinggi itu udah di sana, bahkan di Uni Emirat Arab misalnya, mobil-mobil bagus itu udah sangat luar biasa banyak gitu. Ada ATM emas di sana gitu. Nah ini sudah terjadi atau belum kira-kira tanda-tanda ini? Orang-orang yang tadinya kelihatan miskin mulai bangun bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Kemudian laki-laki itu pun pergi. Nabi kemudian berkata, "Summa qala ya Umar, wahai Umar, atadri manista? Apakah kamu tahu siapa yang tadi itu?" Lalu kemudian Umar menjawab, "Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini juga pelajaran buat kita ketika kita tidak tahu sesuatu, ya kita katakan saja Allahu a'lam ini. Karena itu di luar kemampuan kita. Kalau kata ulama bilang, tidak akan menurunkan derajat seseorang yang menyatakan tidak tahu. Bahkan tidak tahu itu bagian dari ilmu sendiri. Ilmu tidak tahu gitu. Kita nggak usah ragu untuk menyatakan kita tidak tahu. Karena itu tidak menurunkan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau kita so tahu, apalagi sesat menyesatkan, ini yang kemudian jadi masalah. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allamakum dinakum. Rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini mungkin beberapa beberapa pelajaran berharga dari hadis ini yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmah-hikmahnya, dan semoga menambah keimanan kita, semoga menambah pemahaman kita sehingga kelak
Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin Kang Imat benar-benar bisa kita lanjutkan dengan ngobrol atau diskusi kalau memang ada yang mau kita obrolin. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi atas materinya. Mungkin silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz Fahmi. Mungkin ada pertanyaan. Saya aja mau nanya, Mas. Oh ya, silakan Bang Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya mau nanya, intinya lebih ke tentang ihsan sih, Ustaz. Ini kan hadis Arba'in ini panjang ya, tentang Islam, iman, ihsan, kemudian ada hari akhir juga gitu. Banyak yang mengatakan ini tuh tingkatan gitu ya, dari Islam tuh yang lebih ke pokok-pokoknya, terus iman tuh masuk ke hakikat hati, terus ke ihsan tuh kan orang yang udah ihsan tuh berarti sudah sangat sempurna lah gitu ya. Jadi dia setiap perbuatannya itu dia terjaga gitu karena tahu Allah sedang mengawasinya gitu. Nah, itu kan teorinya gitu Ustaz, cuman prakteknya kan susah gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke gimana menghadirkan ihsan dalam hati ini gitu agar kita tuh merasa senantiasa diawasi gitu. Itu aja sih Ustaz. Sederhananya sih gini. Ada tulisan bagus tuh. Apakah orang Indonesia tuh bisa disiplin nggak sih? Kenapa banyak sampah yang bertebaran di mana-mana gitu. Orang nyebrang sembarangan misalnya. Ketika lampu merah itu main jalan-jalan aja. Tapi mengapa orang Indonesia di luar negeri relatif lebih tertib? Ketika kita ke Singapura atau kita berada di sini, kita pasti lebih tertib. Karena kita tahu di sini CCTV-nya banyak, kan gitu kan. Yang nyetir mobil mau parkir lama-lama di kita ya udah ngeri gitu, karena tahu CCTV itu banyak. Nah ini juga kita perlu pahami bahwa Allah memantau kita gitu, Allah memantau kita. Maka bagaimana prakteknya, ya memang kita semua ya termasuk saya pribadi, kita harus banyak belajar lagi tentang asma wa sifat. Ini yang perlu kita penting untuk pahami bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita paham bahwa Allah itu Maha mendengar, bahwa Allah itu Maha melihat, bahwa Allah itu Maha mengetahui dan seterusnya. Sehingga kita akan merasa terus diawasi gitu. Saya pernah dengar cerita juga tuh dari anggota DPR, dia bilang kalau nggak kuat-kuat iman, kata dia. Iya ngeri karena seringkali baru duduk di kursi, tiba-tiba di meja ada map, dalamnya ada cek kah, ada duit, atau di laci atau di bawah meja ada koper, proyek-proyek segala macam gitu. Kita mungkin kalau ngelihat duit 100.000, 200.000 kita umumin ini punya siapa gitu, punya siapa. Kalau di depan meja kita ada duit 500 juta atau 1 miliar gitu, kita mungkin istikharah dulu kali itu. Kan gitu kan maksudnya kan? Kita lihat luar biasa gitu, challenge itu, tantangannya. Maka di sini pentingnya kita untuk terus ngaji gitu. Pentingnya kita untuk terus tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita bahwa kita cuma sementara di sini. Kita hidup cuma sebentar, masa yang sebentar ini jelek lagi. Udahlah sebentar, jelek pula hasilnya gitu. Kan kita nggak pengen. Kita pengen dunia kita genggam, tapi rumah di akhirat juga kita siapkan. Hari ini kita banyak bersibuk-sibuk untuk membangun rumah kita di dunia, membaguskan rumah kita di dunia, tapi kita melupakan cara atau melupakan rumah kita di akhirat. Padahal Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir." Hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh untuk membangun rumah di akhirat. Jadi jawabannya mungkin Mas Roga ya, kita melatih terus dengan cara tadi mempelajari asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kita lihat bahwa waktu kita cuma sebentar di sini, yang sebentar ini kita mau ngapain gitu kan.
yang sekejap ini kita mau ngapain, karena tempat kita bukan di sini gitu. Tempat kita di sini hanya mencari bekal untuk kita kemudian pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Jadi saya pikir kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs, tentang kematian itu juga sesekali kita perlu, dan nggak perlu dikaji seperti ini, kita membaca aja, baca buku tentang itu, atau membangun optimisme. Baca bukunya Ibnu Qayyim misalnya. Imam Ibnu Qayyim menulis kitab tentang tamasya ke surga. Itu bagus banget, Rihlatu ila Jannah. Jadi beliau menceritakan tentang bagaimana keindahan surga, dan kita perlu sesekali gitu ya, sesekali terus, sehingga wah, nggak ada apa-apanya gitu. Yang kita lihat hari ini tuh nggak ada apa-apanya. Ini mengingatkan saya pribadi dan kita semua, insya Allah. Allahu alam. Itu mungkin Mas Surga ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya. Mungkin ada lagi kira-kira pertanyaan dari yang lain? Mungkin kalau tidak ada, saya ada pertanyaan Ustadz terkait dengan mempercayai bahwa segala ketentuan Allah itu baik ya. Mungkin konteksnya, misalnya dalam konteks kita sebagai pelajar, ketika mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, kita kan percaya bahwa memang sudah jalannya gitu. Artinya kita ngerasa bahwa memang udah jalannya dapat nilai segini misalnya. Tapi kadang-kadang kita merasa dengan seperti itu, terkesan akhirnya putus asa gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Ustadz antara menyeimbangkan antara kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik ya buat kita, tapi satu sisi yang lain kita juga terus berusaha gitu. Jangan sampai akhirnya kita ngerasa bahwa ini semua sudah jalannya dan akhirnya ya udah kita menerima apa adanya yang terjadi gitu. Iya. Yang kita terima itu ya setelah berikhtiar maksimal. Saya sering bilang tuh kalau kita di pesantren ya, kalian udah belajar mati-matian gitu ya, mau masuk kampus terbaik, tapi ternyata nggak diterima misalnya gitu. Padahal udah belajar sungguh-sungguh, ternyata nggak diterima. Itu yang terbaik insya Allah. Kalau sudah melewati proses ikhtiarnya tadi, yang nggak boleh itu dia belum belajar nih, ternyata nggak dapet, emang ini takdir terbaik saya. Itu bukan takdir, itu memang pilihan dia. Tapi ketika kita sudah berikhtiar ya, berusaha semaksimal mungkin, ternyata Allah berikannya tidak seperti ekspektasi kita, itulah yang terbaik untuk kita, begitu. Jadi perlu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa yang dimaksud dengan penjelasan itu adalah kita sudah menjalani ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata hasilnya segitu, inilah yang terbaik. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata tidak diiringi usaha, ya ini yang jadi problem. Sehingga tawakal gitu, kita bisa tawakal. Kan tawakal itu setelah ikhtiar yang panjang. Jangan belum apa-apa kemudian udahlah saya mah pasrah aja gitu. Enggak. Apalagi untuk kebaikan. Belajar itu bagian dari fastabiqul khairat. Bahkan saya pernah tanya, boleh nggak sih kita misalnya gini, suka sama perempuan, itu ya laki-laki nih ya, yang belum pada nikah misalnya. Kemudian teman saya juga ada yang suka dengan perempuan itu. Apa yang harus dilakukan? Apakah mendahulukan temannya atau ini? Enggak, kejar. Itu namanya fastabiqul khairat gitu. Karena menikah itu ibadah. Karena menikah itu ibadah, maka kejar. Semua ibadah harus fastabiqul khairat. Baru urusan-urusan dunia itu itsar. Baru berlakulah hadis tentang 3 sahabat yang akhirnya syahid ketika perang. Saya lupa tuh perang Tabuk apa ya. Salah satu sahabat itu kehausan begitu ya, kemudian pas mau dikasih air dia bilang, saya mendengar teman saya juga kehausan, dia aja dulu. Akhirnya begitu ditawari ke yang satunya, temen yang satu lagi bilang, saya dengar teman saya kehausan, dia aja dulu. Akhirnya begitu dikasih, ternyata yang ketiga udah meninggal, lari ke yang kedua udah meninggal, ke yang pertama udah meninggal. Nah, ini beda gitu. Jadi kalau urusan-urusan ibadah kita lihat, kalau ini kaitannya dengan ibadah, ini kebaikan, maka fastabiqul khairat. Akademik itu adalah kebaikan gitu ya. Kita bisa banyak manfaat di sana, maka kejar. Kan keren juga gitu kalau kemudian
ada anak Indonesia yang PhD dengan nilai yang sempurna begitu ya. Itu saya pikir akan sangat mengharumkan nama bangsa kita gitu. Orang nggak memandang remeh lagi Indonesia. Tapi kemudian kita udah maksimal tapi ternyata hasilnya belum ini ya. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian juga berputus asa akhirnya. Kok gini banget sih? Gue udah berusaha mati-matian tapi ternyata dapatnya segini ya. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada titik itulah takdir Allah gitu. Tapi perlu kita pahami kullu ma qadarallahu khair. Segala ketentuan Allah itu pasti yang terbaik setelah kita ikhtiar. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Fahmi. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin insya Allah kita akhiri pengajian hari ini. Tapi mungkin sebelum diakhiri, mungkin Ustaz Fahmi bisa memimpin doa untuk kita semua. Ya.